Nabi, maka kami ikutin itu Pak sampai saat ini. Nah, kalau sholat Nabi itu pakainya putih-putih, makanya kami putih-putih Pak Yus. Terus pakai imamah. Ini pakai imamah Pak. Ya, Bapak enggak kan? Bapak sholat 1 rakaat, saya pakai imamah nilainya 70 kali Pak. Maka kalau sholat mending pakai ini Pak. Kapan kita bisa sholat 70 rakaat Pak? Itu yang 23 rakaat tarawih itu kan kita masih berat, masih ingin yang 11 rakaat Pak. Betul kan? Nah, ini nilainya 70 Pak. Makanya kami semua pakai ini Pak. Nah, jadi ini supaya tahu cerita sejarahnya Pak. Kata Allah, sholat di rumahku dengan pakaian yang indah. Nah, pakaian yang indah itu ternyata yang putih-putih Pak. Itu dicontohkan malaikat Jibril, ya, datang menjelma sebagai seorang pemuda, lalu duduk di depan Nabi, kakinya rapat-rapat, tangannya di di atas pahanya Nabi. Lalu malaikat tadi seorang pemuda ini, ya, bertanya kepada Rasulullah. Malaikat Jibril nanya itu, ya, ditanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, semua dijawab Nabi. Terakhir dia tanya mengenai kapan hari kiamat. Kata Nabi, sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah itulah, ya. Lalu pemuda tadi pergi, ya. Sahabat bertanya, itu siapa? Pemuda itu berani-beraninya dia nanya, dia benarkan lagi. Kata Nabi, itulah malaikat Jibril. Oh, ternyata bersurban, berpakaian putih-putih, ya. Orang alisnya hitam, rambutnya hitam, ya, tampan, ya namanya malaikat, ya. Nah, itu. Nah, makanya mulai besok putih-putih Pak, ikut Nabi Pak. Insya Allah ya. Nah, Insya Allah. Putih aja. Kalau bisa pakai ini, nggak apa-apa Pak, jangan takut. Nanti disuruh jadi imam, bilang aja belum bisa. Saya ini bukan ulama. Saya nggak pernah di pesantren. Saya cuma ingin melaksanakan sunnah Nabi. Nah, kami ini juga kalau disuruh ke depan Pak. Makanya saya kemana-mana bawa habis Quran. Ini Pak Irul ini santri kami, habis Quran. Jadi kalau dituju jadi imam nggak ada, nah dia bawa ulama juga. Nanti kalau ada yang meninggal baca doa, suruh ulama. Nah kita mantan umara nggak punya pendidikan background agama Pak, cuman modal nekat saja nih. Nah, jadi Kapolda karena sering bicara, jadi mau bicara Pak. Tapi ini bicara yang hak misalnya. Nah untuk itu suatu ketika ada orang dakwah, nah duduk di kereta api, bertemu dengan pengusaha, pedagang besar. Orang dakwah ini ditanya mau kemana? Kami mau dakwah. Lalu pengusaha tadi ngapain dakwah? Ya, urus dulu perut orang yang susah makan. Banyak orang belum makan katanya. Wah, orang dakwah tuh berpikir apa benar sih? Oke kalau gitu, mari kita berapa orang yang tidak makan akan saya traktir kata orang dakwah nih. Tapi berapa orang yang tidak sholat, Bapak tanggung jawab? Benar Pak, dicek satu RT, dicek satu RT itu kira-kira ya 250 sampai 500 kepala keluarga. Dicek, ternyata yang miskin makan semua Pak. Makan Pak, walaupun mereka makan cuma ada sehari kali, tapi makan Pak. Tapi yang tidak sholat berapa banyak Pak? Lalu berapa yang dakwah? Kita semua banyak belum dakwah. Kasihan Pak, ya. Ibu-ibu tanya sama saya, Pak Anton, saya itu kalau mau subuh bangunin anak saya, laki-laki itu marahnya melebihi saya Pak Anton. Saya jadi takut ke anak saya itu. Saya bilang, Bu, anak ibu kalau lagi tidur, lalu rumah ibu kebakar, kira-kira ibu bangunkan nggak? Ya bangunkan lah Pak Anton. Nah, ini orang yang tidur pada saat subuh itu, ya sedang ngorok, itu sedang dibakar oleh api neraka jahanam. Jangan salahkan mereka. Mereka belum tahu Pak. Kita harus nyalakan diri kita ini. Kita sudah datang ke mereka belum? Nah kita disuruh bermanfaat untuk orang lain. Makanya kami ini datang dari Jakarta ke sini untuk ngasih tahu, ya masih banyak yang belum sholat. Ya sekarang aja maghrib ini anak-anak SMP mana? Nggak ada kan? SMA mana? Lalu mereka ngapain ini sore ini? Di rumah ngapain? Main HP, nonton film? Kita orang tua tanggung jawab Pak. Dosanya nanti kita orang tua. Nah ini mari kita sampaikan, kita datang ke sini. Ini kalau kami ini Pak 40 hari ini dari masjid ke masjid.
3 hari di masjid sini, 3 hari di sini, selama 40 hari kira-kira dapat 13 masjid, 13 masjid Pak. Karena satu masjid 3 hari 3 hari. Ada yang terima, ada yang nolak, ada yang dimaki-maki, ada juga dibentak-bentak. keluar begitu Pak, diusir. Memang itu syarat dakwah Pak. Nabi itu dakwanya makan dibunuh. Iya Pak, kita belum dibunuh masih diusir aja, masih kok jadi marah. Itu nabi-nabi itu dibunuh loh Pak. Memang itu syarat dakwah harus begitu. Ibarat kita ini kalau makan telur, putih dan kuningnya itu mesti ada kulit. Kulitnya nggak bisa dimakan. Jadi harus ada yang tidak enak ini supaya jadi putih dan kuning bisa kita ambil. Dakwah pun sama. Kalau dakwahnya mantep, matang, itu harus ada hinaan, cercaan, ada kendala-kendala, ada musibah-musibah ini kalau seperti dakwahnya para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, salam ya. Jadi ternyata kita banyak kesasar. Ya. Kasihan sama teman-teman kita yang anak-anak SMP, SMA. Kasihan masa depan bagaimana nanti kalau sudah meninggal, apa mereka bisa seperti itu? Lama-lama nanti penerus bisa murtad Pak, didakwain agama lain. Sekarang sudah banyak Pak orang yang didakwain, orang yang dikasih makanan jenis tiap bulan, terus di sekolahnya lama-lama diajak ke gereja, ya, akhirnya masuk agama lain. Banyak Pak. Nah, di Indonesia banyak, karena nggak ada yang dakwah. Nah, mari kita dakwah, mau nggak Pak? Dakwah Pak. Nah kami ini belajar dakwah selama 40 hari ini. Nanti sore namanya jaulah. Ini dari rumah ke rumah kita silaturahim. Ikut Nabi ketika Allah turunkan perintah surat ya untuk berdakwah, Nabi berdakwah terang-terangan. Di Mekah dikejar-kejar, ya. Di Mekah mau dibunuh. Wah, akhirnya apa? Nabi lari ke Taif. Taif Pak ya. Taif itu ternyata kerabat beliau waktu beliau dibesarkan di sana. Jadi beliau mengatakan ini masih keluarga semua, insya Allah mereka pro sama kita. Ternyata apa? Ditutup semua pintu-pintu itu Pak. Ya, penasaran tutup lagi, semua ditutup. Ya, ternyata ditutup. Malah anak suruh lemparin batu sampai berdarah-darah. Nah, maka kami itu sore itu keliling ke RT RW itu, ketuk-ketuk itu ngikut itu Pak. Ternyata memang betul ada yang senang, ada yang tidak suka. Biasa Pak. Ini kalau kita mau menolong orang ini, ada yang suka dan tidak suka. Tapi kita lakukan karena Allah. Biasa. Insya Allah Pak ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 32 hari, tinggal 8 hari lagi. Besok kita akan pindah ke Mempawah. Ya. Mudah-mudahan Sambas 3 hari. Di sana sudah diprogramkan ke masjid ini, ke tempat ini.